Selama ini, ratu masih sebatas dianggap sebagai ramalan, sehingga mereka menunggu. Padahal, dari sudut pandang penulis, Ratu Adil bukan sekedar ramalan, melainkan sebuah konsep kepemimpinan. Dengan menganggap ramalan sebagai konsep, maka tidak lagi menunggu, tetapi sudah berusaha untuk mewujudkannya. Paradigma tersebut harus mulai dikikis habis, menggantinya dengan cara pandang bahwa Ratu Adil merupakan konsep ilmiah dan bisa dijadikan pijakan hidup. Konsep kepemimpinan ini asli berasal dari Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ratu Adil ketujuh merupakan keseimbangan dan keterpaduan antara ilmu keduniaan dan ilmu ketuhanan. Ilmu keduniaan diwakili oleh konsep satria dan ilmu ketuhanan diwakili oleh konsep pinandito. Hal itu dimantapkan dengan selalu sinisihan wahyu, yaitu selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Di sini terdapat keseimbangan antara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sesama manusia dan alam sekitarnya bukan hanya melepaskan cara berpikir akal mereka, tetapi masih berpijak dengan aturan moral. Aturan moral tersebut bersumber dari ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kitab suci. Jangkauan konsep ini bukan hanya dalam kepemimpinan makro, tapi juga mikro. Jika Ratu Adil dikaitkan dengan kepemimpinan secara makro seperti yang telah banyak beredar, maka penulis juga memiliki analisis sendiri. Kepemimpinan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu makro nasional dan mikro nasional. Kepemimpinan makro nasional merupakan pemimpinan yang memimpin di suatu negeri, sedangkan kepemimpinan mikro nasional merupakan kepemimpinan untuk dirinya sendiri. Jadi, Ratu Adil bisa dikaitkan untuk makro maupun mikro kepemimpinan, dan kesemuanya harus dilaksanakan tanpa berat sebelah. Karena untuk menunjang sebagai pemimpin dalam suatu negara harus dimiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Dia harus mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri sehingga teladan bagi rakyatnya. Ratu Adil merupakan tokoh strategis bagi kepemimpinan. Ratu Adil sering digunakan sebagai strategi lain dalam meraih kepentingan. Mereka sering menggunakan pencitraan sebagai orang baik. Terkadang pula mereka menggunakan pencitraan sebagai orang teraniaya. Mereka telah membohongi masyarakat agar terlihat seakan-akan menjadi orang baik. Sudah dipastikan mereka bukan sebagai Ratu Adil, karena tidak mungkin seorang Ratu Adil memiliki sifat-sifat seperti itu. Telah banyak orang menganggap Ratu Adil adalah sebuah ramalan. Bahkan mereka menunggu-nunggu sehingga tidak jarang hal tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Ratu Adil merupakan konsep kepemimpinan yang harus dimiliki setiap anak bangsa. Di antaranya dilakukan pada zaman penjajahan Belanda, yang lebih disebabkan kekecewaan pribadi, kemudian memobilisasi masyarakat untuk memberontak. Namun, ada juga murni atas keprihatinan seorang tokoh atas penderitaan rakyat. Sedikitnya 13 gerakan milenarian yang dipimpin Ratu Adil, orang yang mengaku telah berkembang di Jawa selama penjajahan Belanda. Ratu Adil merupakan mitos figur pemimpin masyarakat idaman sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Dia adalah tokoh yang hidup, yang diberikan wahyu dan direstui para dewa dan dewi untuk memimpin masyarakat. Namun, Ratu Adil menjadi disalahgunakan di berbagai daerah. Banyak
banyak pemberontakan yang mengatasnamakan Ratu Adil. Mereka bukan sekedar memberontak, tetapi melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya atas dasar rasa tertindas, kesengsaraan yang tidak kunjung berakhir. Maka mereka nekat dan menggunakan kata Ratu Adil sebagai pembenaran. Terkadang pemberontakan didalangi oleh penjajah yang ingin menjajah negeri ini kembali. Dari situlah banyak orang yang pesimis dengan Ratu Adil, karena dianggap hanya sebagai lamunan kosong. Sekarang Ratu Adil jangan dianggap lagi sebagai ramalan. Ratu Adil jangan lagi dibayangkan sebagai sosok yang datang dengan membawa kebaikan. Tetapi Ratu Adil merupakan konsep kepemimpinan yang berasal dari Indonesia. Konsep itu bukan dibayangkan, tetapi diterapkan sehingga kita menjadi Ratu Adil. Jika kita hanya sekedar membayangkan, maka selamanya Ratu Adil tidak akan terlaksana, sehingga hanya dianggap sebagai mitos saja. Semua orang berpeluang untuk menjadi Ratu Adil, baik itu secara makro kepemimpinan maupun secara mikro kepemimpinan. Syarat utamanya dengan mampu menjalankan kriteria-kriteria tersebut, mampu menyeimbangkan antara kemampuan keduniaan dengan kemampuan akhirat, dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Bertahan di segala kondisi buruk tanpa merubah prinsip dalam hidupnya untuk menuju kepada kejelekan, keburukan. Karena keburukan akan selalu menggoda dia untuk selalu mengikutinya. Ratu Adil secara makro kepemimpinan pasti mampu bertahan melewati segala godaan. Karena memang seorang pemimpin harus memiliki kemampuan lebih baik daripada manusia pada umumnya. Ratu Adil secara makro kepemimpinan bukanlah dia yang muncul secara tiba-tiba. Hal ini berkaitan dengan makna Satria Piningit, bahwa dia adalah tokoh yang baru yang membawa pencerahan. Dia tokoh yang seakan-akan muncul dari dunia pertapaan untuk membebaskan penderitaan rakyatnya. Dengan demikian, sebelumnya dia belum dikenal oleh rakyat. Anggapan ini lebih condong kepada yang menganggap bahwa Ratu Adil adalah mitos. Padahal Ratu Adil bukan lagi sekedar mitos, namun sudah merupakan konsep dari kepemimpinan yang berasal dari Indonesia. Satria Piningit bukan diartikan tokoh baru yang muncul ke permukaan, karena tidak mungkin diketahui rekam jejak dia selama ini jika langsung masuk ke dunia perpolitikan. Ditakutkan tokoh ini memiliki rekam jejak yang buruk yang tidak diketahui masyarakat sebelumnya. Jika ini yang terjadi, maka sama halnya dengan melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Namun, tokoh ini juga bukan merupakan tokoh yang diasingkan karena melanggar hukum. Lebih dari itu, tokoh ini diasingkan hanya karena tidak bersedia untuk melanggar hukum. Pemahaman Ratu Adil atau Satria Piningit tampaknya perlu kita perbarui. Jangan sampai kita terjebak dalam pengkultusan individu atau kelompok sebagai Ratu Adil. Pengkultusan individu ini membuat semakin terlena dan sekedar menanti. Banyak orang yang mengaku atau menganggap seseorang sebagai Ratu Adil tanpa didasari bukti yang nyata. Tidak lain pengakuan atau anggapan itu hanya sekedar permainan kepentingan saja. Sebaiknya kita tidak terjebak dalam sebuah asumsi yang telah lama terbangun.
kita tidak memahami bahwa Ratu Adil adalah seorang manusia atau individu, melainkan sebagai suatu karakter yang bisa hadir dalam setiap diri kita. Dengan demikian, untuk mencapai perubahan dalam kebaikan dan kejayaan negeri ini, kita tidak perlu menunggu seorang yang dinamakan Ratu Adil. Akan tetapi, menjadikan diri kita sebagai sosok tersebut sehingga perubahan itu akan datang dan nampak. Dengan syarat setiap orang mampu memiliki sifat-sifat seperti Ratu Adil, khususnya Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Syarat tersebut merupakan keterpaduan antara kemampuan dalam Satrio dan Pandito. Penjabaran dari Satrio. Pertama, seorang pemimpin harus mampu menata, mengatur, mengelola negara secara adil dan bertanggung jawab tentunya. Dengan ini diperlukan pendidikan tinggi, pengalaman, dan jaringan yang baik. Kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki visi atau idealisme yang kuat. Dia tidak boleh terpengaruh oleh sekitarnya yang hendak mengajak menyimpang. Jika memang arus keburukan di sekitarnya kuat, maka dia harus menerapkan falsafah angloros ilining banyu ngelinanging ora keli. Merasakan aliran air menghanyut tetapi tidak terhanyut. Terakhir, seorang pemimpin haruslah tokoh baru yang mempunyai rekam jejak yang baik. Karena jika setiap pemilihan yang tersaji hanyalah tokoh-tokoh lama, maka kinerjanya tidak jauh dari sebelumnya. Sifat Pinandito dalam agama Islam merupakan sifat-sifat sufistik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Keadaan Indonesia yang belum mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya pernah terjadi pada zaman kekhalifahan Bani Umayyah pasca Khulafaur Rasyidin di Damaskus. Pada zaman Bani Umayyah, khalifah pertama yaitu Khalifah Muawiyah berkantor di bangunan mewah bekas peninggalan Gubernur Jenderal Romawi. Mereka berjiwa penuh kemegahan, sedangkan rakyatnya menderita karena terjadi masa pergolakan. Berbeda dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, hal ini mengundang keprihatinan bagi para sahabat dan tabi'in. Di antaranya seorang tabi'in yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengajak umat Islam untuk kembali kepada akhlak Rasulullah SAW. Beliau menuliskan surat kepada penguasa untuk mewujudkan hidup yang zuhud, sederhana, yaitu dengan memakai jubah yang terbuat dari bulu domba yang kasar sebagai bentuk kesederhanaan. Intinya merupakan gerakan moral untuk mengembalikan tatanan negara dan umat pada akhlak yang mulia. Sebenarnya pada saat itu kritik bukan hanya dari Hasan al-Basri dengan tasawufnya, tetapi masih ada beberapa kritik dengan caranya masing-masing, namun gagal. Hal itu seperti yang dilakukan Ali Hanafiyah dari sisi akidahnya atau secara intelektual dari Abdullah bin Jubair dengan memboikot secara politik dan berkembang menjadi perlawanan militer. Sifat-sifat sufistik atau tasawuf yang dimiliki oleh para sufi relevan untuk mengatasi masalah di negeri ini. Sufi jangan sampai dipandang dengan seseorang yang anti keduniawian, tetapi mengesampingkan keduniawian. Penjabaran dari Pinandito atau tasawuf tersebut juga memiliki 3 kriteria seperti pada Satria. Pertama, seorang pemimpin harus selalu eling lan waspada. Ingat,
ingat dan waspada atau menyucikan diri dan woro-woro. Seorang pemimpin haruslah mengutamakan moral, mental, dan kepribadian yang handal, karena sekarang keburukan sudah dianggap biasa. Bahkan jika tidak ikut berbuat buruk, tidak akan mendapatkan jatah atau akan disingkirkan. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki sikap qanaah, rendah hati, zuhud, sederhana, dan tenang dalam menghadapi berbagai macam halangan. Namun, juga memiliki keberanian yang dilandaskan kepada nilai kebenaran dan keadilan. Terakhir, seorang pemimpin harus konsisten dengan konsekuen terhadap yang telah diucapkan. Rela turun ke bawah untuk ikut merasakan keadaan masyarakat, bukan atas dasar laporan-laporan saja. Kedua, konsep itu disempurnakan dengan sinisihan wahyu. Makna sinisihan wahyu merupakan bentuk lain dari kitab suci firman ilahi. Seorang pemimpin memiliki kemampuan secara duniawi dan secara moral keagamaan, dan selalu berpedoman dengan firman Tuhan. Sehingga di sini ada kesungguhan hati bagi pemimpin tersebut untuk selalu menjalankan amanahnya. Karena merasa takut kepada Tuhan daripada dunia dan seisinya, lebih mementingkan jabatan sebagai amanah daripada hadiah. Maka pemimpin seperti ini akan menjadikan panutan yang baik bagi masyarakat. Sebagaimana sebuah proses untuk menuju hasil, maka diperlukan syarat untuk mewujudkannya. Untuk Ratu Adil, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, ini syarat tersebut digolongkan menjadi dua hal, yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Sifat material dikaitkan dengan bahasan atau konsep satria, sedangkan yang spiritual dikaitkan dengan bahasan konsep Pinandito Sinisihan Wahyu. Sehingga dari sini tercipta konsep Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan secara material maupun secara spiritual, karena jika hanya memiliki salah satunya akan terjadi ketimpangan. Satria. Konsep satria merupakan kriteria-kriteria lahiriah atau material atau yang dapat ditangkap oleh panca indera yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, anggono. Agung, gemulung. Itu bermakna menata, mengatur, mengelola negara secara adil dan bertanggung jawab. Hal ini bukan berarti menguasai negara, apalagi kalau kekuasaannya itu hanya untuk mengambil keuntungan dari negara demi partai, kelompok kepentingan, atau para pengusaha yang mendanai sang pemimpin atau partainya. Anggono, agung, gemulung itu adalah sosok yang mampu mengelola, menyelaraskan, serta mempersatukan keberagaman golongan, kepentingan, dan tingkatan sosial masyarakat, sehingga semua kebijakannya akan memuaskan semua lapisan elemen masyarakat. Kedua, dilihat dari sisi partai politik, bahwasannya demokrasi perlu visi
yang disampaikan beliau bahwa tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, hal ini bukan secara tersurat namun juga secara tersirat. Bukan hanya berbicara semata, namun praktek yang mencerminkan pemberian contoh kepada rakyat. Dan kesekian uraian di atas sebenarnya hendak mengatakan bahwasannya sebuah partai politik itu wajib memiliki idealisme. Kalau istilah yang dipakai di sini adalah visi, karena dengan idealisme atau visi inilah sebagai pantologi politik tidak akan mempan menjerumuskannya. Sekarang yang terjadi di Indonesia adalah krisis idealisme. Visi atau idealisme tersebut diwujudkan dengan melakukan pendidikan politik. Cara yang dilakukan untuk melakukan pendidikan politik adalah menjadi teladan yang baik. Hal utama dan pertama kali dengan menjadikan dirinya sebagai panutan dalam hal yang baik. Apabila ada orang yang dahulunya misterius dan tidak pernah teruji secara publik, apalagi memiliki track record yang bermasalah, lalu berjanji kalau menjadi presiden tidak akan ada yang namanya korupsi dan sebagainya, maka dianggap nonsens. Yang terjadi pasti korupsi. Kemudian konsep Pinandito Sinisihan Wahyu merupakan kriteria batiniah atau spiritual atau yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kembali ke awal, bahwasannya kabar atau ramalan atau prediksi kondisi zaman saat ini berasal dari Serat Kolotida. Serat itu sekaligus dengan menonjolkan solusinya, yaitu eling lan waspodo. Ronggo Warsito mengajarkan kepada pembaca agar selalu eling lan waspodo dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Memang yang terjadi di Indonesia adalah krisis untuk selalu ingat dan waspada. Karena yang kalau tidak ingat itu akan menjadi menggila, akan tidak kebagian atau akan disingkirkan. Ini merupakan ajaran moral dari para leluhur. Selain dianggap sebagai ramalan, sejatinya serat itu mengajarkannya kepada pembaca agar selalu ingat dan waspada. Dengan ini, bahwa seorang pemimpin haruslah mengutamakan moral, mental, dan kepribadian yang handal. Maka kita sebagai rakyat juga harus memilihnya atas dasar moralnya. Hal itu ditunjukkan dengan riwayat hidup dari tokoh tersebut, sehingga tercipta kepemimpinan Indonesia yang bersih dan profesional. Ratu Adil Anggono Raras adalah konsep kepemimpinan yang mengajarkan bahwasannya seseorang pemimpin itu mempunyai sikap rendah hati dan tenang dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Mempunyai keberanian, tetapi keberanian yang berlandaskan kepada nilai kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dari berbagai ciri yang tersebar di dalam berbagai versi ramalan, tersirat bahwasannya di dalam sosok Ratu Adil itu bersemayam keterpaduan serta keselarasan jiwa dan ruh Pancama Birawa, kekuatan lima ma, yaitu Mandito, Mengayom, Meranoto, Momong, Mangreh,
jiwa pendeta yang melindungi, mengatur, melayani, dan memimpin. Konsep Sabda Brahmana, raja bermakna konsisten dan konsekuen atas semua ucapannya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena yang terjadi saat ini, para pemimpin tidak konsisten dan konsekuen atas semua ucapannya. Hal itu ditunjukkan pada waktu kampanye. Pada saat mereka kampanye, calon pemimpin tersebut janji muluk-muluk. Namun setelah menjabat, janji itu menguap tanpa realisasi, sehingga rakyat masih dijadikan tumbal politik oleh para oknum pejabat. Namun, dengan hadirkan Ratu Adil akan memberikan hal yang lebih baik. Pemimpin baru ini akan konsisten dengan konsekuen atas semua ucapannya. Bahkan, Ratu Adil ini tidak suka untuk mengumbar janji, tetapi aksi dan bukti nyata. Karena pemimpin yang baik akan respon, tanggap, cepat, dan cekatan atas segala permasalahan rakyatnya. Rela untuk turun ke bawah untuk mengetahui keadaan rakyatnya yang sebenarnya, bukan atas laporan-laporan semata. Kebijaksanaan bagi pemimpin sangat sulit untuk dipelajari. Menjadi seorang pemimpin bukan saja harus kuat dalam ilmu-ilmu keduniaan, namun harus disertai dengan ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan. Ilmu-ilmu dunia lebih ditekankan atas kemampuan-kemampuan otak atau pemikiran, sedangkan ilmu ketuhanan lebih kepada soal hati atau lebih tepatnya rasa. Mungkin saat seseorang sedang menjalani kejahatan, otaknya akan berkata, kerasa untuk mencari pembenaran atas perbuatannya. Namun, dalam hatinya yang terdalam, pasti ada sebuah perkataan bahwasannya yang dilakukannya itu sebuah kesalahan. Tanpa harus melihat dalil-dalil hukum yang ada, perasaan bersalah itu sering berkata dalam hati saat seseorang melakukan kejahatan. Budaya pakewuh ini yang nampaknya mulai terkikis. Pakewuh ini semacam malu, namun lebih mulia lagi dari sekedar malu. Mari kita coba diterapkan dalam sebuah kata. Misalkan, saya pakewuh kalau datang terlambat, atau saya pakewuh jika korupsi. Mungkin kata pakewuh menjadi tempat untuk kata itu. Namun, menjadi berbeda jika penggunaannya menjadi kalimat saya pakewuh karena tidak memakai celana. Maka bukan kata pakewuh yang dipakai, melainkan kata malu. Penulis mengira di Jepang dan di Cina masih menerapkannya budaya pakewuh ini, sehingga tidak segan seorang pemimpin akan mengundurkan dirinya atau melakukan bunuh diri jika gagal dalam melaksanakan tugas ataupun melakukan kesalahan. Pemimpin jangan hanya mengandalkan kemampuan otaknya dalam memecahkan permasalahan. Dia bukan dewa, dia hanya pelayan masyarakat. Dia harus konsultasi dengan orang lain untuk memecahkan permasalahan. Otak manusia, kemampuannya terbatas. Itu yang harus disadari. Namun, masalah berat pun jika ada kerjasama antara masyarakat dan pemimpin, maka akan ada jalan keluarnya. Selama ini, negeri ini masih kurang dalam adanya konsolidasi antara lembaga dan masih enggan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Pengerjaan, rencana, anggaran hanya dikerjakan sendiri tanpa memperhatikan partisipasi maupun hasil musyawarah masyarakat.
Masyarakatlah yang akan menerima manfaat. Jadi masyarakat pula yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan. Sulit memang untuk mendialogkan ketiga unsur dalam Ratu Adil ketujuh ini. Seseorang hanya memiliki kemampuan satria saja atau pinandita saja. Namun, ada pula yang memang pandai dalam dunia kesatria. Dia juga taat ibadah, tapi sayangnya masih memiliki sifat menang sendiri. Tidak cross-check atas segala informasi, maka orang seperti itu belum dikatakan silisihan wahyu. Satrianya hanya untuk dirinya sendiri, pinanditonya hanya untuk dirinya sendiri, belum mencapai bahwa tujuan diciptakannya di muka bumi untuk kemaslahatan bagi sesama. Yang sangat menakutkan, takutnya terjadi keangkuhan dalam berilmu dan beribadah kepada Tuhan. Dengan merasa benar sendiri, maka tidak jarang bertindak sewenang-wenang kepada orang lain yang dianggapnya tidak sepandai dan sealim dirinya. Manusia memang sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin seperti apa yang dimaksud adalah yang telah mampu adil kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada seluruh makhluk, dan kepada Tuhannya. Jika boleh dikatakan, kata pemimpin ini memiliki sinonim yang lebih dekat dengan ratu. Maka Ratu Adil bukanlah siapa-siapa atau apa-apa, melainkan orang yang telah mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, kemudian berdampak kepada keluarganya, kepada seluruh makhluk dalam bingkai ketakwaan kepada Tuhan. Bagaimana bisa seseorang mampu menjadi pemimpin bagi sebuah negeri jika dirinya sendiri dan keluarganya masih berantakan? Pemimpin seharusnya tidak hanya memandang jabatan itu dari sisi prosedural semata, melainkan harus memandang dari sisi-sisi kontekstual atas realitas yang terjadi di masyarakat. Kacamata prosedural hanya melihat di permukaan saja, sedangkan kontekstual lebih dalam sehingga tepat dalam mendiagnosa masalah. Namun, antara keduanya tidak bisa dipisahkan, namun juga tidak bisa berat sebelah. Di dalam penerapannya, pemimpin tidak hanya memerintahkan kepada kebajikan dan keadilan, namun juga harus introspeksi diri dan mau menerima masukan-masukan yang membangun. Karena jangan sampai ternyata kita sendirilah penyebab masalah atau bagian dari masalah itu sendiri. Kesimpulannya, kondisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin hari semakin memprihatinkan. Tingginya tingkat pendidikan formal tidak dibarengi dengan kemapanan akhlak seseorang. Bahkan idealisme yang dipelajari itu pun dilanggar agar kepentingannya bisa tercapai. Nampaknya kondisi Indonesia seperti ini telah disampaikan oleh para leluhur. Mocopat Pupu Sinom karya Raden Ngabedi Ronggowarsito menyebutkan dengan zaman edan. Zaman edan ini akan terbebas jika datang Ratu Adil. Namun sayangnya Ratu Adil hanya dianggap sebuah ramalan, sehingga hanya menunggu-nunggu. Ataupun ada orang-orang yang memiliki kepentingan sesaat dengan memanfaatkan Ratu Adil. Padahal Ratu Adil menurut penulis bukan hanya ramalan, bahkan penulis melihatnya jika Ratu Adil ini adalah sebuah wacana baru kepemimpinan nasional. Ronggowarsito menyebutkan jika Ratu Adil itu ada 7.
Yang ketujuh ini adalah Ratu Adil, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Makna dari Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu seharusnya digali dan diterapkan sebagai konsep kepemimpinan. Sebagaimana sebuah proses untuk menuju hasil, maka diperlukan syarat untuk mewujudkannya. Untuk Ratu Adil, Satrio Pinandita Sinisihan Wahyu, ini syarat tersebut digolongkan menjadi dua hal, yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Sifat material dikaitkan dengan bahasan atau konsep satria, sedangkan yang spiritual dikaitkan dengan bahasan konsep Pinandito Sinisihan Wahyu. Sehingga dari sini terciptanya konsep Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan secara material maupun secara spiritual. Sifat-sifat seorang kesatria meliputi anggana, agung, gemulung. Itu bermakna menata, mengatur, mengelola negara secara adil dan bertanggung jawab. Dilihat dari sisi partai politik bahwa demokrasi perlu visi. Visi yang disampaikan beliau bahwa tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Pinandito meliputi pertama, kembali ke awal, bahwasannya kabar atau ramalan atau prediksi kondisi zaman saat ini berasal dari serat Kolotida. Serat itu sekaligus dengan menonjolkan solusinya, yaitu eling lan waspada, ingat dan selalu berwaspada. Kedua, Ratu Adil Anggono Raras adalah konsep kepemimpinan yang mengajarkan bahwasannya seorang pemimpin harus memiliki sikap rendah hati dan tenang dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Ketiga, konsep Sabdo Brahmana Raja bermakna konsisten dan konsekuen atas semua ucapannya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sifat Pinandito dalam agama Islam merupakan filsafat sufistik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.